Pertanyaan yang kita akan sampaikan sesungguhnya pada beliau-beliau ini, kenapa kita menghadirkan beliau-beliau ini. Yang pertama tadi pertanyaan dari Pak Ketua Umum tadi, apakah kita perlu membangun pedarman? Apa perbedaan pedarman dengan kawitan? Apakah kalau pedarman itu dibangun, bagaimana dengan kawitan? Kemudian bagaimana siapa mengomong dan sebagainya. Nanti beliau kita bicara dari Pak Bagus Wirawan, Profesor Bagus Wirawan, dari perspektif sejarah. Karena banyak sekali buku-buku beliau yang dibuat, walaupun beliau sudah tidak aktif lagi di UNED, tapi sebagai emeritus, beliau masih tetap mengajar sampai umur lagi 9 tahun. 79 tahun, luar biasa. Lagi 3 tahun. Termasuk juga nanti dari Prof. Rake selaku terakhir di dalam, kita akan berikan hal-hal yang apa yang harus kita lakukan. Kemudian kalau Pak Gedewi Dana luar biasa, beliau sering tampil di TV, tampil di TV memberikan motivasi, termasuk juga bagaimana tentang manajemen hidup dan sebagainya. Untuk galah titian pertama berikan kepada Bapak Prof. Bagus Wirawan. Sukswa, Guru Agus, Sane Maraga Suci, Ida Pandita Resi, Dane Pinandita Sarang Sami, Tur Semeton Wareh Arya Gajah Para lan Arya Tetas. Tapi sedurungnya ditang durung tatas kuning, napi memang benar tulisannya, napi memang napi keliru, napi memang ada istilah beratara. Mereka ditang durung oleh wacan ring kamus, napi ring ensiklopedi, napi durung tentang siapa napi keurusan dia. Terus ditang langsung jadi napi ngaturang ring sebeton sarang sami parindikan peran dari napi wasira peran Batara Lelangit Nasugre Sire Arya Gajah Para Sane Masamaton Arya Ida Sire Arya Tetas, sampai kemudian wenten napi kayun dari Semeton Sarang Sami jagi ngewangun pedarman, Merajan Pedarman, Pura Pedarman. Iki titiang bagi dua. Satu, titiang bicara tentang tokoh. Harusnya pertanyaannya siapa? Siraria Gajah Para, Siraria Tetas. Yang kedua, di mana kekuasaan dua tokoh itu? Yang ketiga, bagaimana perannya? Dan yang keempat, mengapa Siraria Gajah Para itu dikirim ke sini tatkala ekspedisi Gajah Mada ke Bali? Puniki aturan titiang di dalam tulisan titiang bicara satu, berbicara tentang sejarah leluhur. Leluhur siapa? Leluhur dari Sire Batara, Sire Arya Gajah Para, Sire Arya Tetas. Dua tokoh dikit semula dari Bali,
tapi kemudian ditugaskan berbeda. Cuma satu, kedua-duanya berasal dari Kesatrian Kediri, ring Jawi. Ya. Ring Bali puniki wenten istilah kesatria kekalih. Ya, iki kita ngawacan buku-buku adat. Buku adat tentang Bali. Setelah diidentifikasi, agama Hindu sani masuk ke Bali puniki, agama Hindu sani berasal saking India. Memargi ke Sumatera, memargi ke Kalimantan, memargi ke Jawa, wau rauhin Bali. Ya, sekitar abad 9 berapa. Punika setiap wilayah, setiap pulau yang dilalui oleh agama Hindu, ya, Indianisasi, punika selalu dibalut oleh budaya lokal setempat. Dadosnya iriki budaya Bali membalut agama Hindu sani rau saking asalnya jauh, yang dekat juga tidak seperti yang dekat. Ya. Tapi awinan tidak sama. Puniki sani dianut oleh orang Bali sekarang, yang kita anut sekarang agama Hindu Dreste Bali, puniki terbentuk berakar, akarnya dikuatkan ring gel-gel. Pengacara orang dalam ada dalam kelungkung, kecuali ini makin wenten dalam Semara Putra, kecuali yang sekarang. Tapi kalau kita kembali ke periode, ke zaman ketika pasca ekspedisi Gajah Mada, itu ada dua kesatria. Satu kesatria Arya, berasal dari semua Arya yang dikirim ke Bali ini, ada 7 atau 8 Arya, ya, dari Kencang, Belok, Dalancang, termasuk Delangit Duene Riki, Arya Gajah Para, dengan tugas di mana ditugaskan, ditempatkan, dan tetap adalah di Bali Timur dan Bali Utara. Untuk apa? Untuk mengamankan daerah-daerah, desa-desa pegunungan yang menurut istilahnya Bali Age. Bali Age punika adalah Bali pegunung. Nah, punika desa-desa punika sami wilayah kekuasaan dari dua tokoh ksatria Arya puniki. Sesampuni Bali aman, kan ya aman terus, biarpun didatangkan dalam ke Samprangan, Bali tetap masih belum bisa menerima kekuasaan Majapahit Adipati sebagai Adipati, Raja Adipati Majapahit ring Samprangan, dua generasi saja, yang dimulai dari ide Betaran Titiang, mungkin ide Cekurde Wari Dalam, mungkin ide Anak Agung Bagus Wirawan Taler Wari Dalam, ide Dalam Ketut Kresna Kepakistan sane kedarmaan iriki. Dan itu menurut James Stuart Pope mengatakan, Titiang kalar cungku karena Titiang nulis Purana dalam segala Purana dalam Riki Pedarman dalam pemahbahnya. Nika dibangun oleh ide Betaran Titiang, Raja Kelungkung pertama, ide Dua Gong Jambe, seputaran tahun 1700-an, abad ke-18. Baru ada satu Pedarman dalam. Nggih. Kantun Kerajaan Bali. Lingan, Kerajaan Bali punika Kerajaan Adipati Majapahit ring Bali wenten ring Samprangan 2 generasi. Nggih. Dan satu tokoh Betara Siraria Gajah Para puniki berperan selain mengamankan wilayah, juga politik perkawinan. Ide dalam Betaran Titiang ring Samprangan, ide dalam Ketut Kresna Kepakistan,
atau Sri Aji Kresna Kepaksan. Punika ngambil rabi okan ide Sirararya Gajah Pare. Sani Madan Ayu Tirta. Ayu Raras itu Tirta, dan bapak dalam Tirta. Nggih, Raras Tirta nggih, silakan. Kita yang jelas putri dari Arya Gajah Pare Angin Ide Rabi melahirkan lelangit titiangi salah seorang sani mempersaingan dalam ketut ngulesir dados raja pertama Raja Bali Ringgel-gel berkeraton di Swece Linggarse Pura Gel-gel. Bisa dipahami itu kronologisnya sekali sapunika. Nggih. Tiga ida medoyoke si ibu puniki, ibu Gajah Pare. Satu sani paling dura itu persaingan dalam samprangan. Ida dewa samprangan sebelum ida dados dalam. Yang kedua ida dewa tarukan. Dan yang ketiga yang paling kecil, dan istri satu, yang lanang kecil ida dalam ketut lesir. Sesudah puniki selain politik perkawinan, politik mengamankan wilayah. Puniki peran dari tokoh Betaran Semeton Sarasami Riki Sirarya Gajah Pare. Sirarya Gajah Pare jenak ring tianyar, Sirarya Getas kekirim ke Peraya Lombok untuk mengamankan Lombok. Sehingga ketika Gel-gel muncul setelah samprangan, Gel-gel muncul sejak itulah, sejak dalam ketut ngulesir menyatakan kepada rakyat Bali bahwa Besakeh ini adalah kayangan jagat satu dan sebagai luhuring jagat, uluning jagat, uluning buana, luhuring buana. Wenten luhur, wenten dasar. Luhuring idang seluhur-luhurnya tinggi-tingginya. Tunas sugera betari sarang sami riki. Kita nyebut-nyebut kenten luhur setegah-tegah luhurnya. Yang sing dasarnya kuat. Maka oleh Dr. Koren menyebut yang ahli adat Bali, hukum adat Bali, menyatakan bahwa Besakeh adalah luhuring buana yang bernapi wasanya berharmoni, mesetelan, purusa perdana napi wasanya, artinya seperti itu rumah bini itu napi asalnya ke. Kemudian dasar, pura dasar sebagai dasaring buana. Dua pemujaan inilah, pusat pemujaan ini yang memiliki ciri agama Hindu di Bali. Seradanya sapunapi, salah dua seradanya, percaya kepada Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, ikut-ikutan monoteis. Dan percaya yang kedua, serada kedua, percaya kepada leluhur. Kepercayaan kepada leluhur, sistem religi percaya kepada leluhur ini adalah budaya yang diwariskan oleh orang-orang Bali pada zaman sejak belum dikenal apa-apa, sejak peradaban Bali ini ada. Dua itulah yang menjadi ciri dari Pura Agung Besakeh ini. Satu, pemujaan Tuhan yang kepada Esa, Sang Yang Widi, yang disimpulkan dengan manifestasi Trimurti, ring Padma, 3 ring penataran agung. Yang lainnya memuja leluhur. Di seputaran itu ada. Inilah memunculkan pedarman. Satu-satunya pedarman pada abad ke-18, awal abad ke-18 adalah pedarman dalam. Kemudian zaman Gel-gel puniki dalam ketut menciptakan pemujaan, menyatukan seluruh warga
kita yang sebut warga nenten kasta, nenten warna, dan menten dibalik catur kasta catur warna, sane wenten kewangsan, sane wenten soro, sane wenten kulit, sane wenten linggih, sane wenten trah. Ini satu jalur, satu arti. Artinya raga keturunan napi, wangsa napi, yang soro ksatria Arya. Raga soro napi, ide cekurda ide agung puniki, yang soro ksatria dalam. Jadi kesatria ini ada dua. Koran juga menyatakan seperti itu. Ada dua ksatria di Bali. Kalau menyebut Nkasta ksatria mantan sih. Namun orang menjadi tentara ksatria. Kalau menjadi pendeta di depan itu brahmana secara kasta. Ini tugas napi-napi sua dharma napi-napi lah itu istilahnya. Tapi kalau menjadi kewangsan, sekali dia dari Arya tetap memuja siapa? Selain memuja Sang Yang Widi, memuja leluhur punikilah menjadi topik di dalam pembibakan sana makin. Dadosne titiang pertama peran dari tokoh Sirarieng Kediri, seorang Arya napi wasana Gajah Pare yang menguasai wilayah. Arya Sanilian, Arya Kepatisan, dados Patih Agung, si Penatih dados Demung, si Arya Kutewaringin dados dan keturunannya semua dados Tumenggung. Sami keturunan Arya punika menjabat seperti itu, turun temurun. Turun temurun menjabat makanya kewangsan ya, sorok. Itu yang terjadi. Kemudian di gel-gel, kita menyebut kewangsan niki wau ketiga kita sebut ring gel-gel punika ring pura dasar buana. Tidak berbentuk pedarman dia, bentuk persatuan sana. Satu natar wenten pemujaan dari para warga. Ketika zaman dalam Ketut Ngulesir pada abad ke-14 sama 14 ekspedisi Gajah Mada juga abad ke-14, tapi akhir ini sampai abad ke-15. Punika wau wenten tiga warga. Wenten warga Pasek, wenten warga Pande, wenten warga Ksatria. Ksatria punika Ksatria dalam, sarang Ksatria Arya Brahmana durung wenten. Wangsa Brahmana ini kita ngeten mengatakan kasta Brahmana, wangsa Brahmana. Ring Bali niki, kalau luar Bali kan wenten wangsa wenten. Ring Bali mantan satu ring Bali niki. Ketika ide dalam waktu Renggong putra dari dalam Ketut Ngulesir puniki berkuasa, maka disitulah dalam Raja Bali usang sepun dados Raja Adipati karena Majapahit sudah hancur. Itu maka dalam adalah Raja Bali, tidak lagi berisi Adipati. Nenten wenten Raja Majapahit ring Bali terwenten. Ingat, sementara sareng sami manenune sane wenten ring Bali Raja Adipati Majapahit. Nenten je Raja Majapahit, ingat. Ini satu kalimat yang bukan beda tipis tapi beda prinsip. Ingat, Raja Adipati. Kadang Raja Bali di dalam waktu Renggong mengundang Duta Dharma, mengundang Duta Dharma, dua tokoh agama, Ide Dangyang Nirata, sarang Ide Dangyang Astapaka. Sane menganut Siwa dan Buddha. Kalau Bujangga puniki asli ring Bali. Ada tiga, nanti cerita tiga ini bagaimana jadinya. Berdua dulu. Nah, ini zaman gel-gel ini dua pendeta pandita, Ide Dangyang Nirata, Ide Dangyang Astapaka. Ngelaksana yang yatnya ritual Eka Dasa Rudra ring besake. Oma yatnya ring dasar puan.
kapuput untuk 2 pendeta siwa Buddha, ditambah lagi pujaga lagi 1. Puniki sane ngeraketangi masyarakat Bali, mempersatukan masyarakat Bali. Sane sistem kemasyarakatannya berdasarkan kewangsan kewargaan, ya, kita sebut warga. Pangten ada tegah hendak warga jam kerja. Wangse, soroh, terak. Tuh, tidak ada kesetaraan. Punika dilengkapi ring pura dasar. Wenten 43 ring pura dasar. Punika wantah pemujaan warih ide dan yang dirata dan jiwa dan ide dan yang astepaka Buddha. Puniki ring pura dasar buana. Tados mangke sampun lengkap catur warga punika. Sejak zaman itu dalam waktu renov abad ke-15 ke-16 itu ada pasek, ada pandai, ratu pasek, ratu pandai pelinggahnya itu. Wenten meru tumpang soras dasar puniki ksatria 11 sama 9. Wenten ksatria dalam, ksatria diraga jam kejam, ksatria arya, dan wenten brahmana siwa Buddha. Ratu pasek menyebut ratu pasek pasak sami, nenten je pasak sana pitu mantan, pasak sana 4, catur sana, tados ratu pasak. Kalau menyebut ratu pandai, baik pandai besi empu gandring maupun pandai emas perak empu gadok, tados ratu pandai. Yang menyebut brahmana, wangsen ki, siwa Buddha, wenten. Yang menyebut ksatria wenten kali ksatria dalam, ksatria arya. Makin ksatria dalam male wenten sub-subne, wenten dewa, wenten pungakan, wenten persangyang, wenten pulesari, wenten bepandem, wenten dangin, wenten bebalang. Sami punika wareh dalam. Ya. Puniki sami menyatu ring pura dasar. Dasar punikilah sani menguatkan masyarakat Bali dengan agama Hindu Dreste Bali, yaitu agama Hindu Siwa Buddha. Puniki menyebabkan satu-satunya kerajaan Hindu ring Nusantara adalah Gel-Gel ring Swece Linggarse Pura di Nusantara. Meskipun ekspansi Islamisasi sangat gencar pada abad ke-15 16. Sehingga apa? Sehingga puniki sering Dwi Jenderal Tatwa menyebut Idedang yang Nirata keutus untuk mengajarkan tradisi Hindu Bali puniki ke daerah timur, Lombok, Sumbawa. Sehingga Idedang yang Nirata digelari juga, diberi gelar Pangeran Samupati Empu Semeru. Iki Lombok, Sumbawa, sampai ke situlah kekuasaan ide dalam Watu Benggong. Kalau ke baratnya sampai ke Belambangan. Puniki wenten Laskar Bayangkari. Patah niki si napi wase Arya Gajah Para sareng Arya Getas puniki ala Laskar Bayangkarinya. Niki Laskar Bayangkari sani nyerang ke Belambangan puniki dipimpin oleh si Kiai Ularan. Puniki sani mempunyai laskar yang namanya Dulang Mangat. Nggih. Wenten Laskar Dulang Mangat dengegel, wenten Laskar Oncer Gande. Laskar Dulang Mangat nyerang Belambangan. Dulang Mangat artinya dulang puniki tamiang, mangat itu mangan, pedang. Pasukan Laskar Pedang. Kalau Laskar Oncer Gande, Laskar Tombak. Tombak mendaging Oncer Gande. Niki nyerang dalam bungkut ring Nusa. Sehingga Nusa dados kekuasaan di bawah kekuasaan ya kita. Itu peran yang dimainkan oleh tokoh Sirararya
Kacapara sarang Siraria, kita ada area yang lain juga. Ya. Satu memegang kekuasaan ring ibu kota, ring Keraton Swecapura sebagai patih, Patih Debung, sebagai Tumenggung, ya. Sebagai penyarikan, sami punika ring pusat, ring desa-desa puniki ditopang oleh para pasak pendesa sarang pandai semua itu. Itu kemudian kita masuk ke materi Pura Kawitan, Pura Pedarman. Tapi bedanya, sebenarnya sama-sama memuja leluhur, tetapi berbeda struktur tingkatan. Ya, struktur di Kawitan punika lebih cakupannya lebih sedikit keluarga Soma cara Bali Puran. Dan istri dados kerabat kan kurang biasa juga di Bali. Kerabat Banjar punika kan setelah berkeluarga pasti turun mau Banjar, turun mau dalam, turun mau desa kan gitu. Itu istilahnya seperti itu. Nah, maka kalau sudah, kenapa di Besakeh ada pedarman? Ceritanya ketika gel-gel memasuki masa desintegrasi, artinya wenten pebalik, wenten perebutan kekuasaan nirike. Patih Agung ambisi ingin berkuasa. Patih Agung puniki adalah waris dari Nararia Kepakisan. Ya, dari dan sani terakhir Sagung Meruti. Puniki sani makte mungkin cerita dari pedarman puniki, dibangunnya pedarman puniki. Begitu Sagung Meruti menyatakan diri sebagai raja Gel-Gel, terus para Anglurah Sami, para Arya Sami sani sejajar dengan terah Arya Kepakisan pun tidak mau tunduk kepada Raja Sagung Meruti, sehingga mereka lepas merdekakan diri, dipelopori oleh Karangasem, pelopori oleh Bulelek, Singarse, Badung, Tabanan. Muncul Kelungkung kemudian setelah kita Dewagong Jambi, Bataran Kitiangi, Bataran Cekoderake, patah. Dewagong Jambi puniki raja pertama. Dewagong Jambi pertama ring keraton, ring Kelungkung Semarapura. Di sini istilah pura puniki kantun nama keraton. Kita yang nanin berdebat tentang pura puniki, istilah pura puniki berdebat dengan orang yang mungkin kurang pendekatan proses ini. Pura puniki sebenarnya kalau dicari bahasa Sanskerta yang artinya itu yaitu benteng, keraton, puri, kota, ibu kota, ya, dan artinya pura puniki. Sehingga nama keraton di Gel-Gel Swecapura, sampun ring Kelungkung Semarapura. Dan ketika itu juga di Kelungkung Semarapura, di kerajaan-kerajaan lain sudah namanya puri. Keratonnya sampun memadan puri. Ring Kelungkung kapan muncul puri? Nah, ini setelah Ida Dewagong Jambi, putra Ida Dewagong Jambi, mungkin cucu Ida Dewagong Jambi, dan dua putra mahkota, ya, Dewagong Made sareng Dewagong Gede. Dewagong Gede puniki dados luhuran kewangun keraton baru namanya Puri Denpasar. Iki kata Denpasar Gel-Gel paling tua, bukan Denpasar Badung. Denpasar puniki Karang Kepatihan, rumahnya Sagung Meruti. Ler Pasar patah, Lot Pasar, Dangin Pasar, di pasar iki dados kiblat di dalam kerajaan itu. Dan Bukit, Jajan Bukit Bulelek ke wenten Puri Denpasar, wenten Keraton Semarapura sami kanton utuh bekasnya, ya, buktinya sampai sekarang, situsnya sampai sekarang kanton wenten ring Pemedalagung ring Kelungkung Sawara Kertegose. Puniki dadosne setelah Sagung Meruti inilah mulai ada kerajaan-kerajaan Bali. Dipelopori oleh 5 kerajaan itu, kemudian muncul Gianyar, muncul Bangli, muncul Jembrane, muncul Mengui,
muncul payangan. Ada 10 kerajaan. Dari 10 kerajaan itulah kemudian membangun Pedarman. Generasi berikutnya itu membangun Pedarman. Karena wenten Pedarman dalam Sukawati. Pedarman dalam. Berarti dalam Sukawati. Warih ide dua gong anom Sukawati. Kan di generasi bawahnya baru membangun punika. Wenten Pedarman Napi Singarse, wenten Talabah. Ini sampun wenten Badung, wenten Mengui. Ini sudah kerajaan-kerajaan membangun Pedarman di seputaran Penataran Agung punika. Sehingga Dr. Gores menyebut Besakih puniki adalah ibunya pura kerajaan-kerajaan. Nah, itu istilah Pedarman sana mungkin generasi semeton sarang sami puniki tak pasti duluan generasinya yang titiang kan belakangan datang. Sirare yang Kediri puniki duluan katanya. Pasti generasinya lebih satu generasi 30 tahun ini enten 70 tahun. Kemudian kita mau berumur 70 tahun tapi secara ilmu sejarah yang satu generasi pun 30 tahun. Tinggal membagi saja 1343 kurangi 2024 mungkin berapa generasi itu, mungkin sekitar 16 generasi atau 17 generasi. Ditiangkan generasi ke-14 atau ke-15 dari Samprangan sana. Punika wajib sekali mungkin wenten napi wasanina kebulatan tekad dari generasi yang tidak tahu hitung-hitungan lah itu pasti 16 generasi napi sampai mungkin 17 generasi itu generasi sekarang yang mempunyai niat, artinya mempunyai ketulusan untuk ngewangun istilahnya napi pura lelangit. Nah, bahasa lelangit tapi bahasa leluhur patah punika silakan saja dibangun. Kenapa di Besakih? Karena Besakih puniki luhur. Luhuring buana. Kenapa tidak digegel? Digegel sudah jadi cerita yang lain ceritanya. Di sana mempersatukan catur warga. Kalau di sini sudah mulai kerajaan-kerajaan punika masuk dan kebetulan juga ketika Belanda memasuki sini diuruslah Besakih puniki oleh raja-raja Bali yang jumlahnya 8 pada waktu Belanda 8 dari 10 itu ya 10, 9, 8 kemudian Belanda mewarisi, artinya Belanda mengangkat lagi, menghidupkan lagi kerajaan-kerajaan di Bali pada tahun 29 dan bersumpah bersama-sama di sini di Puragong Besakih puniki tahun 38. Itu raja-raja 8, artinya aste negara istilahnya ini. Niki tambahan titiang dadosne simpulannya tidak apa-apa. Generasi sekarang kita cungi jempol, tepuk tangan dumun. Dengan kemampuan tidak baik saja loh. Mister Agus, Guru Agus, ampunan baik mantan, baik dan benar. Baik, kurang ngasih baik, benar sih. Jadi jangan ngecelak ke cuma anaknya, jangan aturan. Belum permisi, tapi malu kita. Nah benar, dikit tak benar. Singapura, Kirang Langkung, Unas dan Singapura. Sukses banget. Beberapa keluarga kelompok Kuren disebut dengan Pura Paibon. Lebih banyak dan besar jumlah Kurennya disebut dengan Pura Dadie. Lebih banyak, besar jumlah dan generasinya disebut dengan Pura Kawitan. Lebih banyak lagi disebut dengan Pura Panti. Dan lebih banyak lagi dari generasi ke generasi, ada 10 generasi, 14 generasi dan seterusnya disebut dengan Pura Pedarman. Artinya Pura Pedarman di atas Pura Kawitan, begitu. Jumlah pengampun. Baik, nanti kita. Baik. Jadi dia sudah baca soal lagi Prof sejarah kemarin itu, cuma dia ingin menegaskan mantan. Sukses semua lagi Pak Prof. Mungkin giliran dari Pak.
Om Swastiastu. Pakai binapte sampun make saking sebeton cai ini ide beli bagus kita bekakang hari generasi ke-14 kita repuri agung lukung agak derek puri gel-gel perkenalan dulu ke kita je profesor apura kita rek kantor lalu profesor ampun sabira kita pun pensiun. Nah, itu yang ini okan ide betara bapak. Bila budik kayak luko budik. Ide raja terakhir, ide dua go gede okegak. Sada diceritakan tahun 1938 dilantik oleh Belanda di Besakih. Ya, ikut 8 kerajaan termasuk betara Aceh Titiage, ide betara dua go gede okegak. Para batindan dari masyarakat terkenal dengan ide utara mampu. Okay. Ika betara Aceh Cange, itu yang bersebeton sarang pada Saudiga, sarang 14 diri lanang mantan. Lalu lanang istri sarang 32, istrinya 18. Pada Saudiga, itu yang berdua ibu, bibi adalah 35. Ini raja ke banti, pakai partai katuran weten, sekali wau weten, perkawinan politik bangde hidayah igum dan sebagainya. Terusnya itu berdua rabi pakai, kita ngampura wadah hasiki. Kita nomor 11, ide rakan cijai sana adegan kita perkelisi ripuri agung lukung. Ide dalam Sembar Putra, ide nomor dasar nomor 10. Tadi saya rakan itu. Nah ini kemudian perkenalan kita. Pakai di tiang budoi tugas. Pakai panitia sampun rau kepuri, sampun pakai berdiskusi sekali kesimpulan wau memang patut dan baik jagi weten pikayun jagi gewangun pedarman. Tetapi yang catatan sedikit, bangga igum pikayun ada di kisaran sinamian. Jadi sampun igum, Iraga sarang sebeton sekali wau. Iraga adalah seorang kesatria dengan motonya napi wau. Bakti Satya Wira. Nah dia membahas makin bakti Iraga memang bakti harus semua dengan ide betara langit. Dengan cara apa? Sekali wau, weten tentang berajan, panti dan pedharma ini karena bakti kita kepada beliau harus kita lanjutkan dan wangun kali dulu weten. Beliau sedang jelaskan kenapa kok warih para Arya kantun sarang ring pedharma di dalam. Itu ada alasannya nanti. Nah, jadosnya sekali wau. Baktinya inilah tugas kita, bakti pada ide betara langit dengan membangun pedharma, dengan membangun berajan dengan tingkatan yang tadi ampun itu patut besar. Kemudian nabi satya, nabi ini satya, jati diri kita harus satya dengan pemhargaan ide betara langit. Nah, dalam sejarah ampun diceritakan tadi selintas bahwa ide betara Arya Gajahpada salah satu putri beliau adalah keambil oleh ide dalam Sri Haji Krishna Pakistan. Dadosnya darah kita, darah Titian lagi dengan anda ini semua ada. Seorang kesatria, walaupun Titian dalam wangsa adalah kesatria Brahmana, kesatria dalam adalah dalam kesatria. Makanya kalau kita sebagai seorang jati diri, seorang satria harus satya. Satya dengan api, satya dengan pikiran, satya dengan perkataan, satya dengan perbuatan. Nah, perbuatan dengan api salah satu adalah jagi ngarianan pedharma. Ada kita bakti dengan itu. Makanya dia ampura di wau dia mendengar tentang motonya niki bakti, satya dan wirang. Nah, niki wirang niki tapi ragu sebagai seorang satria salah.
Bener-bener. Jangan kita pelitut-pelitut. Tidak boleh. Tetapi yang wenten cebeton adik kira ngerti, kita satia harus mempunyai tugas wirang untuk menyampaikan bahwa itu boleh tuh, itu kode dulu. Kita punya tugas nih. Wirang sebagai seorang satria, ICD ditekan kepada sebeton. Ya, kalau Repuri, kita Repuri Agung, wirangnya itu kepada masyarakat. Kalau betul jadi iwan, itu gitu tuh boleh, menurut aku boleh, sehingga gitu. Begitu aja pada zaman makin, tetapi kalau dubun pada zaman kerajaan, itulah definisi feodal. Tapi ke feodal, trias politika dipegang oleh satu orang. Itu sebagai legislatif membuat disabel, membuat undang-undang. Itu sebagai yudikatif memutuskan, sebagai hakim beliau, sebagai jaksa beliau, dia yudikatif memutuskan boleh mati. Beliau sebagai eksekutif juga sebagai raja juga kan eksekutif. Dan pada zaman kerajaan itulah feodal, legislatif, yudikatif sama eksekutif menjadi satu. Makin terhidayah pada zaman sekarang walaupun dipuri ya wadah itu dalam dipuri paling bisa itu gitu sehingga di wirang iki sehingga di gitu masalah diikuti atau tidak terserah. Tetapi kalau agak puri wenten masyarakat iwang agak bendep boleh jadi puri tentu wirang itu jadi kain nama akhir cara mana Pedarman para Arya jagi karyana pedaman tiang ripuri menekang gitu raris karena itu tugasnya. Tetapi kuncinya adalah mana iraga gile sarang sinamian ware-ware pedaman sampun gile tiang ripuri saya ke istilahnya yungkebit. Nah terkait makin kenapa dubun wenten disabel sampai sira para Arya sade durung medue pedarman iring sarang di pedarman di dalam. Memang begitu. Seorang raja pun begitu. Segala umpah dipuri aja. Itu parah kan? Begitu dia sugih, dia sekali umpah ke didi. Ini kejadian yang ini waktu kecil yang sering ceritakan. Warga dusun Pedida begitu paceklek pasti datang ke Puri Agung Kelukung. Nah, bedek kita buatkan bedek makan dan sebagainya dari keberayah dia. Begitu paceklek hilang musim hujan kembali dia pulang. Makin ada gitu. Soalnya di dusun bersugih-sugih kerja. Jadi ini kenyataan waktu dia kecil-kecil. Lalu itulah tugas Puri. Makanya sekali wau para Arya sedih durung medue pedarman, raris sarang piring di pedarman di dalam. Dan mangke nampun medue pikayun, medue rencana, becek. Karena sudah ada sejarah Arya kaduruhan dumun sarang, makin nampun medue. Tetapi yang ingin tekankan karena di pengalaman bahwa apabila pimpinan pun berdua pedarman sampuna lali lik ide pedarman dalam karena ini skala niki skala apa duetan tetapi di skala niki kejadian ampura niki lihat ya begitu punya pedarman tadi lik lik pedarman dalam kena istilahnya napi keberbahan niki pitekat pangkat cara ini lilianan. Makanya dia memberikan satu saran, pimpinan memberi pedarman, raris di pedarman dubun, wau di pedarman dalam, wau ke penataran. Oh, ikut dikatakan. Dan yang paling pisan, dikulah yang Dipuri Kelukung memberikan suatu pengertian ini berdasarkan sekali wau bakti, syatya, dan wirang. Itu pun patut bisa, becik bisa laksanakan. Nah masalah pedarman, apa dijelaskan tadi, itu yang memberikan sejarah sedikitnya. Pada awalnya Gunung Agung itu memang dikatakan sebagai letaknya daripada roh-roh leluhur akan tinggal di puncak gunung
Diki berdasarkan kepercayaan animisme. Animisme percaya bahwa manusia mati akan meninggalkan roh dan akan tinggal di puncak gunung. Dan Bali mempunyai puncak gunung tertinggi, makanya benar sekali dikatakan luhuring. Ya, adalah di Gunung Agung. Pada zaman dulu sebelum zaman raja-raja kuno, Ring Gunung Agung apa duetan istilahnya pundan berundang. Itu menurut sarjana dari ada bukunya dari Australia itu. Nah, itu apa? Ini apa namanya yang terkait isinya apa? Bahwa di Gunung Agung itu sudah ada pundan berundang, tempatnya daripada para leluhur-leluhur dari orang-orang Bali termasuk raja-raja. Nah, pada zaman sebelum itu Betara itu dalam Sri Aji Krishna Kepakisan Rao pernah beliau sampai ngambul mau ke pulang kampung ke Jawa. Sawire Bali agenya masih belum ikum karena itu dalam diperkirakan durung iling ring para kayangan jagat di seluruh Bali, termasuk di Besakih, termasuk Tampuriang juga. Makanya setelah beliau diberitahu oleh Gajah Mada, jangan pulang, karena itu mau ke Bali mewali ke jauh, karena rakyat Bali Agunya masih dia gojal gajing, sehingga mau pulang beliau sudah berikan, ingatlah dengan para hiangan, para hayat seluruh Bali, termasuk ingat dengan Bali Agu. Nah setelah itulah beliau iling termasuk memperbaiki yang di Besakih sehingga menjadilah masyarakat jadi deg-deg tenang. Dan kemudian setelah pada zaman itu, terutama pada zaman itu dalam Maturego, karena pada zaman itulah beliau sangat peduli dengan lelitihan seluruh Bali, maka semua wangsa Soro disuruh membuat catatan lelitihannya. Makanya kita bisa menerima sampai sekarang kita punya data karena beliau yang memberikan suatu saran supaya semua wangsa-wangsa soro-soro harus membuat satu lelitihan dan termasuk beliau memberikan pisame kalau ini begini dan sebagainya. Dan kemudian di Besakih di pendataran beliau membangun ligih-ligih yang berjasa-jasa, termasuk beliau pertama kali di dalam beligih religion terjadi pedharma adalah di penataran dengan bentuk meru, tumpang solas, tumpang sia dan sebagainya. Di penataran ruputnya. Coba dibaca pada Purana Besakih yang dibuat oleh Ida Betara Dalam. Pedharma bukan pedharma di beligih Ida Dalam di pedharma. Termasuk juga di level kedua, kalau dikit 7 undang, dikit 1, 2, 3, di atas daripada 4 bertiga, dikit ligih-ligih yang berjasa, termasuk dan yang di Ratu Wenten, yang lain-lainnya juga pakai dikit Wenten, ligih-ligih, dikit adalah peligih. Kemudian di dalam adalah di sebelah daripada 4 bertiga. Nah, pada zaman Kerajaan Kelungkung, itulah baru dipindahkan ke pedharmaan Candi Beligih Mangkin. Begitu sejarahnya. Makanya Gunung Agung di Besakih memang tempat ligih dari leluhur-leluhur yang ada di Bali, termasuk di dalam. Nah, kemudian setelah zaman Kelungkung itu berkarya di pedharmaan makin kenal makin. Kemudian dia berkarya teler sekali sekali Ariat Laba, kemudian Mengwi, termasuk juga wari dalam dari Sukawati Mekarya. Ini kan adalah pada zaman Kelungkung, bukan zaman Gel-Gel. Nah, tetapi banyak para Arya yang durung, termasuk Gajah Pare durung Aryana, termasuk Kaduruhan juga, termasuk pengalasan dari pengalasan sekarang. Ya, Kuto Waringin juga sarang makin. Nah, disambung dengan Aryana sekali wau dari Arya dari Gajah Pare kan ya Kaduruhan ampun kan udah ngepung gedah deh. Nah makin sekali wau sebentar daripada Arya Pare dan sarang Arya Getas lagi berkarya ini adalah menurut dia becek coba sekali wau ditekat dikit sakai Puri Agung Kelungkung
Mane iraga gile sarang senamnya sawireh bakti iraga jak lelangit sampun gilik lanturan eta. Nah, makin sekali lagi ripuri wenten istilahnya, soalnya wenten rumor iki yang boleh WA katanya diusir dari Pedharma dalam. Wenten dikel. Ya. Tan wenten itu dalam hati tanda wenten istilahnya. Sampai sire para Arya ne duro berdua rarisa, tetapi sampun berdua rarisa. Tan diusir, apura nih ke. Tidak boleh datang. Kalau saya dike yang penting yang stressing bahwa karya Pedhaman secara historis memang sudah benar, bukan pada zaman ide Betara Dalam, pada sebelumnya sudah ada tapi namanya lain-lain. Tapi sekarang adalah namanya Pedharman yang memang adalah tingkat tertinggi daripada bakti kita pada langit adalah ide Betara yang rauh saking Jawi. Dalam hal ini adalah ide Betara Arya Gajah Para dan bersama dengan Garya Ketas karena ide bersebaton. Jadi kan sira kata para bane wayahan menjeneng gitu. Ini adalah keturunannya adalah ke atas adalah Erlangga, Sri Erlangga, Raja Kediri, Raja Ketat Kauripan. Tetapi sebenarnya beliau orang Bali, putra dari Udayana. Demikian dikit atas, jadi secara Gajah Para beda sabut jelas ya. Itu yang hanya stressing akibat dikit. Bagaimana terjadi suatu rule pidide pada keluarga Arya Gajah Para Dawak Melinggih di Gianyar. Kan apa udik? Terjadi pertentangan antara dua sebeton sampai kesah saking ya dari Tianyar, sehingga Arya Pegatepan yang disuruh ngancekin istilahnya di sana karena ide sarangkali putun ide Arya Gajah Para putunnya merebat, sehingga sede keduanya Rabinide istri beliau yang ada masih bobot kesah keluar ya dikilah yang sedang menurunkan. Dan di sana juga dibangun seperti Berajan tadi, wajar itu seperti pura kawitan dan sebagainya. Nah, makin apa yang kita petik dari pelajaran itu? Ajak sebeton namanya sekali wow rule bidide pasti wenten sade durung ke atas, ade durung ngerti, ade durung sadar, sambudan sampai terjadi hal yang demikian. Inilah tugas kita, makin saking istilahnya manggale dari baik ketadiki punya tugas supaya meramu, menggalang, merangkul semuanya itu supaya menjadi satu kesatuan kita bersama. Nanti yang di Puriagung Krukung akan merasa senang sekali hal itu terjadi. Karena Nabi, ya, karena Nabi yang mempunyai pengalaman, berbagai pengalaman, warih-warih para Arya termasuk itu juga warih Brahmana yang bertentangan, yang di Puriagung Krukung punya tugas untuk menyatukan. Apalagi makin kadi Arya Gajah Para darah tiang tidak bisi itu karena ide Gusti Ayu Raras adalah Arya Gajah Para, diduga pasti kena dengan darah tiang ini sebetulnya. Makanya ide tiang dari sarang sedamian jangan sampai ada pertentangan, ambil contoh itu sebagai kurang yang baik untuk kita bersama ngajegang bakti kita kepada ide Betara Lelangit, ide Betara Arya Gajah Para dan Arya Ketas. Sedangkan Arya Ketas juga sejarahnya kan ke Lombok, ditugaskan oleh ide dalam untuk ke Lombok. Itu sejarahnya. Tetapi diki yang jelas ide bersama tahun sarang kali Rarisa. Kalau metal pikayu dike gilikan dari siki dike becik bisa. Bila sama dike tidak ya? Ampun itu kirang-kirang soalnya terus sekarang diki kerpe ada walau nulis